Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Senin tanggal 27 Mei 2024, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab 1 Timotius, pasal yang ketiga ayat 16. 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberikan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Rahasia agung ibadah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, secara singkat, nats renungan kita hari ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada Timotius yang berada di Efesus. Paulus menasihati Timotius bagaimana seharusnya mereka hidup sebagai anggota keluarga Allah. Sebagai pribadi yang merupakan anggota dari keluarga Allah, kita diingatkan untuk senantiasa hidup sesuai dengan dasar kebenaran firman Allah. Dasar kebenaran firman Allah yang dimaksud adalah Paulus meminta kepada Timotius supaya rajin beribadah atau bersekutu dengan Tuhan. Dan sebagai orang percaya yang setia beribadah, kita harus mengetahui dan mengakui bahwa ada hal yang sangat penting yang menjadi rahasia agung dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan, yaitu kehadiran pribadi Yesus atau ibadah yang benar, yang sejati, yang disukai Allah. Lalu pertanyaan, yang bagaimanakah yang disebut ibadah yang benar, yang sejati, yang disukai Allah? Memang ada dua macam ibadah, yaitu ibadah atau liturgi ritual dan ibadah atau liturgi kehidupan. Ibadah atau liturgi ritual itulah yang kita lakukan dalam ibadah minggu, pertanyaan, sermon, seperti yang dipahami banyak orang. Tetapi itu tidak lengkap. Harus diikuti dengan ibadah atau liturgi keseharian kita. Kedua liturgi tersebut saling terkait dan tidak terpisahkan. Yang satu mendahului yang lain, yang satu menguatkan yang lain. Artinya, setelah kita beribadah di gereja dengan ibadah ritual, itu harus kita buktikan, harus kita tunjukkan melalui perbuatan dan tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Lalu kita datang lagi beribadah ritual, dan setelah itu kita tunjukkan lagi dalam kehidupan sehari-hari kita. Begitulah seterusnya. Karena itulah seorang ahli mengatakan, di gereja kita berbakti, di masyarakat kita bersaksi. Terutama kita yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, seluruh hidup kita 24 jam sehari hendaknya menunjukkan perilaku atau karakter Tuhan Yesus. Apa manfaatnya? Dengan cara itulah Allah bisa terus mengubah dunia ini. Karena bila kita melakukan liturgi kehidupan, disitulah kita bisa menjadi terang, menjadi garam, dan menjadi berkat bagi sekitar kita.
Bila kita menjadi terang, garam, dan berkat, maka sekitar kita, dunia kita akan berubah. Karena itu, altar ibadah kita yang sejati bukanlah hanya di seputar altar gereja atau altar keluarga kita, tetapi harus nampak, harus mewujud, harus terbukti dalam hidup kita, yaitu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, tempat bermain, kursus, lapo, pesta, dan lain sebagainya. Karena itu, jangan ada lagi yang beranggapan bahwa ibadah cukuplah hanya bila datang ke gereja atau ke pertanian. Dan janganlah kita membuat ibadah itu seperti memakai baju. Ketika ke gereja, kita memakainya. Tetapi sesudah pulang dari gereja, kita menanggalkannya lalu menggantikannya. Ketika di gereja, dia kelihatan sangat saleh. Tetapi sehabis gereja, dia langsung melupakan Tuhan. Bagaimanakah ibadah yang disukai Tuhan? Sehingga Tuhan mau hadir atau menerimanya dan mau mendengarkan doa-doa kita. Pertama, kita harus mau bertobat, membasuh dan membersihkan semua dosa-dosa kita. Bukan oleh kekuatan kita, karena hanya satu yang bisa menghapus dosa, yaitu Tuhan Yesus Kristus penebus kita. Tetapi tidak berhenti di sana. Tidak hanya bertobat atau berhenti melakukan kejahatan, tetapi harus lebih maju lagi ke hal kedua. Belajarlah berbuat baik. Dengan berbuat baik bagi semua orang, maka kita bisa menjadi berkat. Kita menjadi daya pengubah besar yang bisa mengubah sekitar kita. Oleh sebab itu, marilah sungguh-sungguh atau sepenuh hati dalam beribadah. Kehadiran Yesus dalam karya Roh Kudus harus menjadi prioritas dalam ibadah kita, bukan hal-hal lain, berkat dan popularitas. Sebab di 1 Timotius 6 ayat 4 sampai ayat 5, Paulus memberi peringatan bahwa ada orang yang mengira ibadah itu sebagai sumber keuntungan jasmani. Biarlah kita tetap menjadi berbeda dengan orang-orang dunia, karena di dalam ibadah kita selalu mengalami kehadiran Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, puji syukur terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan. Pagi ini kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami agar kami rajin beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami semua yang boleh mendengar firman-Mu, agar kami tetap bersukacita dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.